Oyote sahadat wite iman godhonge selawat woe dikir kembange puji-pujian ya Allah. Bacaan dua kalimat syahadat mudah kita kumandangkan, tapi bagaimana kita hidup dengan bersyahadat? Hanya Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak akhiri sholat al-dzikri, tidak berzikir selalu kepada Allah, maka tidak ada Tuhan selain Allah di dalam diri kita. Itu makna dari sebuah syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu min umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan berkah yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini, yang hari yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh hidayah ini, kita bisa bertemu, bisa berjumpa kembali di hari Jumat ini sambil menunggu sholat Jumat. Kita selalu di dalam berkahnya Allah, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita selalu mendapatkan ridho dan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita masih bisa berjumpa, ketemu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kalau sehat ini terus kita gunakan untuk hidup kita yang manfaat, untuk terus belajar bertauhid, mendekat kepada Allah, dan mampu belajar tentang iman, tentang ketakwaan kita, mampu belajar tentang Al-Quran dan hadisnya yang sudah Rasulullah ajarkan, Rasulullah perjuangkan untuk umat, untuk kita. Mudah-mudahan kita mampu wasunatul Rasul, mampu mencontoh apa yang sudah beliau perjuangkan dan beliau korbankan untuk agama Allah dan ilmu Allah. Amin. Amin. Semoga kita selalu bisa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang harus selalu kita panjatkan, solawat-solawat kita dengan cara mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan, beliau perjuangkan karena Allah, karena Al-Quran, karena hadisnya. Itulah yang kita harapkan, dan kita selalu tunggu-tunggu syafaatnya dari Rasulullah SAW. Amin. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin pertama mengulas dari dasar hadis. Hadis di sini memang hadisnya dhaif. Artinya hadis dhaif itu hadis yang jarang digunakan, yang jarang dipakai oleh kebanyakan para ulama atau para syuhada, para khalifah, para kiai. Alasannya kenapa? Karena hadis ini secara syariat diragukan.
apakah betul hadis ini dari Rasul. Tapi perlu kita tafakuri. Semua hadis itu sudah tertulis di dalam kitab, di dalam buku, dan itu sudah sampai ke kita. Maka kita harus tafakur, kita baca, kita pahami. Bagaimana cara kita membaca? Berarti kita harus bisa membaca bahasa hadis ini. Hadis yang sudah ditulis dengan bahasa Arab dan yang sudah ditulis dengan bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia. Tujuannya supaya kita mampu memahami bahasa hadis. Tapi semua dasar hadis itu adalah akal dan pikirannya Muhammad sebagai Rasul. Tentu akal pikirannya Muhammad sebagai Rasul dan akal pikirannya Muhammad sebagai manusia tentu berbeda. Itu yang perlu kita tafakuri. Dan akal pikirannya Muhammad sebagai manusia yang sudah dipilih oleh Allah dengan kita sebagai akal pikiran manusia yang hamba umat biasa tentu berbeda. Maka disitulah ada pelajaran, ada Al-Quran dan hadis. Kita disuruh belajar melewati itu. Maka bagaimana cara kita belajar untuk memahami hadis itu? Kita baca. Nah, setelah kita baca, kita tidak mampu memahami. Nah, ketika kita tidak mampu memahami, hadis itu bisa dhaif. Karena cara berpikirnya kita dengan Rasul tentu berbeda. Sedangkan kita belajar membaca hadis dari tulisan. Itulah yang membuat hadis itu dhaif. Itu tafsirnya apakah bisa sama seperti yang diberikan oleh Rasulullah. Itu yang membuat hadis itu dhaif. Nah, itu dari sisi ilmu. Dari sisi waktu, hadis ini berasal dari mana? Dari si A. Si A ini kenal siapa? Sampai ketemu Rasul apa tidak? Perkenalannya ilmu. Nah, di situ. Itulah akhirnya ketika dari perkenalan 1, 2, 3 sudah nggak ada riwayatnya kenal sampai ke Rasul, maka itu bisa didhaifkan. Karena tidak mampu memahami. Itu dasar-dasarnya hadis itu didhaifkan. Nah, sekarang kita coba membaca atau memahami hadis satu ini yang didhaifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Di sini kan tidak mudah kita memahami hadis ini. Siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Berarti kita pahami dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita dituntut memahami dari diri sendiri, berarti kita bukan memahami simbolnya jasad. Memahami dari luar ada tangan, kuping, telinga, hidung, mulut. Ke dalam ada kulit, darah, daging, balung, sumsum. Ke dalam lagi ada khayalan, ingatan, akal, pikiran, ada sifat, ada rasa, ada nafsu, ada ruh. Itulah yang dimaksud diri kita secara simbol, secara wujud, secara perkataan, secara manfaat. Manfaatnya semua ada ini kalau dikaji. Mata melihat, telinga mendengar, hidung bernapas, mulut bicara, kaki melangkah, tangan untuk melakukan sesuatu. Ke dalam lagi, kulit, darah, daging itu bermanfaat untuk kelangsungan wujudmu bisa melihat, kelangsungan mulutmu bisa bicara. Di situ ada unsur itu, ada darah, daging, ada jantung, paru-paru, tapi tidak ada unsur akal dan pikiran, maka tidak akan berfungsi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena untuk memberikan ilmu, untuk memfilter ilmu adalah dengan akal dan pikiran. Akal yang pikiran yang bagaimana? Akal pikiran yang sudah mati dari sifat 3 perkara, yaitu sifat duniawi, sifat nafsu, sifat
rasa. Itulah akal pikirannya Muhammad sebagai Rasul. Beliau itu akal pikirannya sudah hilang dan mati dari sifat 3 perkara. Maka disitulah akal dan pikiran beliau terbentuk. Terbentuk dengan apa? Dengan ilmu Allah yang dinamakan Al-Quran. Dasar kamu mengingat apa? Akal dan pikiran. Maka disitulah kamu sholat untuk ingat kepada Allah. Itu dengan dasar akal dan pikiran. Maka disitulah letaknya hadis. Pahami dari situ. Kalau kita mengenal diri kita dimulai dari akal pikiran, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Kamu bisa bertauhid dengan akal dan pikiranmu kepada Allah. Itu jelas. Kalau kajiannya, pemahamannya, cara kita bertafakur, bersandar kepada Allah. Jadi kita memahami tulisan ini, hadis ini, bacaan ini, bukan dengan khayalan, bukan dengan pandangan dunia, tapi dengan pandangan dan cara berpikir yang bersandar kepada Allah. Itu yang kita butuhkan, yang kita tafakuri di situ. Ingat, ini sudah saya uraikan dengan jelas. Saya ajarkan bagaimana kita bertafakur, memikirkan ayat Al-Quran, memikirkan hadis yang sudah diwariskan kepada kita. Ini tidak cukup kita baca, kita hafal kalimatnya. Harus kita pahami. Nilainya yang terkandung di dalam tulisan ini adalah cara belajar. Kalau kita belum mampu memahami, diajari membaca. Kalau kita belum mampu bisa membaca, diajari mengenal hurufnya. Kalau kita membaca huruf Arab, harus mengenal huruf hijaiyah. Kalau kita membaca bahasa Indonesia, kita harus mengenal huruf A, B, C, D, huruf abjad. Itu dasarnya kita bertafakur belajar itu. Jangan hanya percaya. Tidak cukup kita hanya percaya bilisan, tapi harus bil arkan. Tidak cukup bil arkan, harus bil qalbi. Karena itu kerangka iman. Itu tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang kita cacat iman kita. Ingat, mudah kita belajar membaca, mudah kita mentafsiri bahasanya, tapi tidak mudah mentafsiri di dalam akhlak kita, tidak mudah mentafsiri dalam perbuatan kita, tidak mudah mentafsiri di dalam jiwa, rasa dan hati kita. Itu yang perlu kita ingat. Itu dasar kita memahami hadis. Mudah-mudahan itu bisa terpikirkan, bisa ditafakuri dan bisa kita amalkan dengan baik. Nah, dari situ saya ingin mengajak kita coba menengok ke belakang apa yang sudah para waliullah ajarkan. Kita hidup di tanah Jawa, ya, di Pulau Jawa, kita mengenal Islam yang mampu kita ingat itu mulai dari apa yang sudah diajarkan para wali Allah di tanah Jawa. Ada wali 9. Coba saya ingin merequest ke belakang. Beliau dulu saya dari kecil pernah diajarkan di dalam musola di tempat saya dilahirkan, itu diajarkan berpuji-pujian, mengamalkan apa yang sudah diajarkan para wali Allah untuk agama kita, agama Islam. Saya ingin merequest kalimatnya, bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oyote sahadat, mite iman, godonge solawat, woe zikir, kembange puji-pujian, ya Allah. Saya ulang lagi. Oyote sahadat, mite iman, godonge solawat, woe zikir, kembange puji-pujian, ya Allah. Coba kita tafakuri, apakah ini sebuah syair? Memang kalau kita kumandangkan secara bilisan ini bisa disebut syair. Tapi coba kita tafakuri, yang ada di dalamnya setiap kalimat yang disyairkan adalah itu nilai, ilmu, ketauhidan yang diajarkan di dalam sini. Coba kita mulai dari syair pertama. Wayote sahadat, coba wite iman, godonge sholawat. Apa yang disyairkan ini syahadat. Syahadat itu ada di dalam rukun iman kita. Pertama, bagaimana kita bertauhid kepada Allah dengan sarana secara syariatnya kita membaca 2 kalimat syahadat.
Bacaan 2 kalimat syahadat mudah kita kumandangkan, tapi bagaimana kita hidup dengan bersyahadat? Hanya Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak akhiri sholat al-dzikri, tidak berzikir selalu kepada Allah, maka tidak ada Tuhan selain Allah di dalam diri kita. Itu makna dari sebuah syahadat. Berarti hanya Allah yang aku saksikan. Bagaimana aku bersaksi bukan dengan mata, aku bersaksi bukan dengan telinga. Tapi kalau sarana saksi bisa lewat mata, lewat telinga, karena syariatnya langit ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah. Itu sarana saksi. Tapi kesaksian itu adalah rohani, kesaksian itu adalah sifat, kesaksian itu adalah akal dan pikiran. Maka harus dibentuk dulu ketauhidannya. Disitulah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Muhammad sebagai Rasul yang menjadi utusannya. Itu kesaksian kita. Berarti kalau kita menyaksikan bahwa Rasul itu utusan Allah, apa yang kita lakukan? Bukan hanya sekedar diucapkan bilisannya, betul, tapi bil arkannya harus melakukan, mencontoh apa yang sudah beliau ajarkan di dalam cara berpikirnya. Itu awalnya, dasarnya. Karena apa? Dengan akhlak terbentuk, kita mampu mengucapkan yang baik seperti apa yang Rasulullah ucapkan. Dengan akhlak terbentuk, kita mampu melakukan perbuatan. Apa perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Dengan agamanya, dengan ilmunya. Itu yang harus kita pahami. Itu cara kita memahami syahadat ini. Lah, sedangkan oyote syahadat itu akar daripada iman. Syahadat itu akar daripada kehidupan. Oyote syahadat. Kalau kita bayangkan, kita tafakuri, kita belajar iman dari pohon. Iman dari pohon. Pohon itu gak akan berdiri kalau tidak ada akar. Bagaimana akar itu terpendam di dalam pribadi kita. Bagaimana akar itu terpendam di dalam tanah. Itulah yang membuat iman kita tumbuh. Bahwa akar daripada kehidupan adalah iman kita. Iman kita harus ke dalam. Sedalam apa? Sedalam kita mengenal Allah, sedalam kita mengenal sifatnya Allah, mengenal hukum Allah, mengenal ilmu dan pengetahuan Allah. Itu akar iman kita. Sedalam itu. Bagaimana setelah akar itu kuat, dia tumbuh batangnya. Batangnya hidup adalah akal pikiran. Kalau akal pikiran kita kuat, besar, tumbuh, kokoh, berarti cara berpikir kita, cara bertafakur kita sudah jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, luas, seluas agama, seluas ilmu Allah, seluas apa yang Allah berikan, seluas yang Rasulullah ajarkan. Disitulah besarnya akal pikiran kita, besarnya batang hidup kita. Disitulah agama, ilmu, Al-Quran itu mengajarkan luas, tidak sempit. Kalau cara berpikir kita, batang hidup kita sempit, kita mudah berprasangka buruk kepada perbedaan, pada pemahaman orang lain. Maka kalau memang betul kita mewakili uwitnya iman, batang hidup kita sudah beriman, berarti kita memiliki wawasan, pengetahuan yang tinggi, maka bisa memberi jawaban, memberi pengetahuan yang cukup supaya orang yang pengetahuannya sempit menjadi luas. Jadi bukan berprasangka, bukan menghina, mencela, mencaci, memaki, tapi berikanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai. Itu yang diajarkan Muhammad Rasulullah pada waktu itu menghadapi kekafiran, pengetahuan yang sempit, pola hidup yang gelap. Itu beliau tugasnya menerangi kegelapan dengan cara berpikir yang selalu bersandar dengan iman. Itulah yang dinamakan batang hidup, akal dan pikiran. Makanya di situ oyote syahadat bite iman. Nah, di sini ada godong. Daunnya hidup apa? Khayalan. Kalau khayalan kita buruk, nanti buahnya juga buruk. Kalau khayalan buruk, perbuatan kita juga buruk. Kalau khayalan kita buruk, prasangka kita buruk. Makanya kalau pohon beringin ada hantu, ya kan? Pohon kamboja banyak hantu. Khayalan kita seperti itu. Maka bagaimana merubah khayalan kita menjadi sebuah nilai? Daunnya hidup. Bagaimana kita menyelamatkan khayalan-khayalan yang tidak baik? Bagaimana kita membuat daun-daun itu bermanfaat?
Itu yang dinamakan daunnya hidup. Ya, oyote syahadat, wite iman, godonge sholawat. Berarti daunnya hidup khayalan itu harus disolawatkan. Maka bersolawatlah artinya berkhayalah yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan kita memuji Rasulullah orang baik, tapi kita mencontoh apa yang dilakukan Rasul yang baik. Itu yang dimaksud nilainya, ilmunya bersolawat. Kalau syariatnya sholawat sudah pada hafal, tapi ilmu dan pengetahuannya sholawat belum tentu mampu memahami, belum tentu mampu mentafakuri. Itu yang dimaksud dengan sholawat, godonge sholawat. Nah, yang keempat, kembangi. Keempat, buahnya. Buahnya pohon yang berbuah, pohon pisang. Buahnya enak, bermanfaat, bisa untuk kelangsungan kita hidup. Tapi pohon pisang daunnya tidak disayur. Godonge yang bisa disayur manfaat itu misalnya daun singkong, itu bermanfaat. Apa manfaat? Untuk kelangsungan kita hidup, jasmani kita. Makanya bagaimana kita bisa bermanfaat, khayalan kita harus bersolawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau buah itu manfaat untuk kelangsungan hidup, kalau buah di dalam kehidupan kita itu adalah adanya Allah menciptakan nafsu. Nafsu ini apakah ada yang salah dengan nafsu? Tidak. Karena manusia, makhluk itu diciptakan dari nafsu. Kalau binatang ada nafsunya tapi tidak ada sifatnya, tidak ada kepentingan. Kalau binatang itu kepentingannya di sifat, cara dia hidup, itu ada sifatnya. Kalau manusia itu nafsu murni, kepentingannya nafsu itu di mana? Di dalam sifat hawa nafsu dan jasmani manusia. Manusia punya interaksi, punya kepentingan. Disitulah ada hukum salah, ada hukum haram, ada hukum dosa. Nah, kalau nafsu dasar manusia diciptakan itu suci, tidak ada yang salah, tidak ada yang dosa. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah dosa? Karena ada sifatnya nafsu, ada perbuatannya nafsu. Itu berada di mana? Berada di dalam jasmaninya manusia. Sifatnya nafsu berada di mana? Di dalam akal dan pikiran manusia. Tadi harus bersandar tadi kepada siapa? Kepada akhlaknya Rasul, supaya mampu mengatur, mengilmui nafsu tadi, supaya tidak menjadi sebuah dosa. Maka secara fikih dibuatkan hukum, dibuatkan undang-undang, yaitu hukum pernikahan yang diatur. Semua hukum-hukumnya, cara kita berkeluarga, cara kita melakukan hubungan, semua diatur di dalam fikih pernikahan. Itu yang dimaksud. Bagaimana tumbuh nafsu itu bermanfaat dan sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan, yaitu dengan nafsu kita melakukan hubungan nafkah batin. Berarti dasarnya nafkah batin adalah ilmu. Maka lahirlah anak yang soleh-solehah. Berarti di situ nafsu itu bermanfaat, bisa menjadikan makhluk keturunan amanah Allah, anak yang soleh dan solehah, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Di situ ingat, itulah yang dinamakan pohon itu berbuah. Kehidupan oyote syahadat, wite iman, godonge sholawat, woe zikir. Jadi buahnya orang yang ahli zikir, buahnya iman, buahnya ilmu dan pengetahuan, buahnya kita mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar sesuai dengan cara berfikirnya Muhammad sebagai Rasul. Maka buahnya adalah iman. Pohon itu berbuah, menjadikan, melahirkan anak yang soleh dan solehah. Iku sing darane woe zikir. Ketika lahir dengan anak yang soleh dan solehah, maka anak itu mampu berzikir kepada Allah, mampu bertauhid kepada Allah. Yang kelima, buahnya zikir. Yang kelima adalah puji-pujian.
Oyote syahadat wite iman godonge sholawat woe dikir kembange puji-pujian ya Allah. Ketika anak manusia dilahirkan dengan ilmu dan pengetahuan, dengan ketauhidan orang tua yang mampu belajar, mampu memahami nilai-nilai Al-Quran dan hadisnya, mampu belajar dan memahami nilai-nilai peninggalan para leluhur kita, para aulia, syuhada, para wali, para ulama, para kiai, para habib, para guru, dan orang yang terdekat orang tua kita diamalkan dengan baik dan benar, maka kita mampu melahirkan seorang anak yang solehah. Di situ tentu pertama akan banyak berkah pujian. Pujian di sini jangan ditafsiri orang memuji, tapi puji syukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan yang terbaik karena kita mampu melakukan dan mampu belajar dengan baik. Maka kita harus puji syukur kepada Allah dan kita pasti dipuji oleh Allah karena kita mampu mencetak, mampu melahirkan anak-anak yang soleh sesuai dengan dasar oyote syahadat, bite iman, godongi sholawat, woe dzikir, kembange puji-pujian sesuai apa yang sudah ditinggalkan para wali-wali Allah untuk di tanah Jawa ini. Apakah wali-wali Allah ini beliau itu juga dari bangsa Timur Tengah, dari Arab sana, hijrah ke sini dengan saudagar, dengan berdagang sampai di Pulau Jawa dan menyebarkan ketauhidannya sampai sekarang ini. Kita berawal dari itu arti sebuah puji-pujian. Nah, setelah kita mampu menampilkan, mampu menghidangkan, mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, mampu mencontohkan kepada umat manusia seperti apa yang ada di dalam pribadi, perilaku anak-anak soleh tadi. Maka disitulah ketika itu bermanfaat untuk sekitarnya, keluarganya, untuk umat, maka pujian itu akan datang. Artinya pujian akan diikuti jejaknya, akan dicontoh perilakunya, akan dicontoh bilisannya, akan dicontoh perbuatannya. Itu arti sebuah pujian. Apa artinya kita memuji bahwa Rasulullah orang baik, keluarganya orang baik, sahabatnya orang baik, Rasulullah ahli surga, keluarganya ahli surga, sahabatnya ahli surga, para ulama ahli surga, para kiai ahli surga, para ustaz ahli surga. Apa artinya kita memuji? Tapi kalau kita tidak mampu mencontoh apa yang beliau lakukan, yang beliau ucapkan, yang beliau pikirkan, yang beliau rasakan, dan yang beliau beri nilai di dalam hidupnya, itu yang dimaksud dengan pujian. Itu yang harus kita tafakuri. Ingat, kita Islam, Al-Quran, hadis itu membuat kita cerdas kalau kita belajarnya benar. Tapi kalau kita belajarnya tidak benar, benar ini tidak cukup hurufnya, tidak cukup bahasanya, tidak cukup tajwidnya, tidak cukup nahwu sorofnya. Ingat, semua itu hanya alat kita memahami Al-Quran. Ingat, tapi nilainya Al-Quran ada di dalam akhlak kita dengan dasar ketauhidan seperti yang sudah dicontohkan oleh para rasul dan nabi kita, para ulama, kiai kita, para guru dan ustaz kita. Itulah dasar kita belajar. Harus kita contoh seperti itu. Mudah-mudahan di kesempatan pagi yang hari ini sudah setengah 12, kita bisa persiapan sholat Jumat. Kita bisa mentafakuri, bisa memikirkan apa yang sudah kita kaji hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah iman, ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, ketaatan kita kepada Allah. Maka dasar kita belajar sudah saya uraikan dari pertama, yaitu dari kolbu kita, dari rohani kita. Kalau secara syariatnya ada syahadat kita di situ. Kedua, cara kita belajar lewat akal dan pikiran kita yang bersandar kepada iman. Jadi dasar kita beriman, bertauhid itu dengan akal dan pikiran. Karena kita hidup punya khayalan, punya memori ingatan, maka bersolawatlah, jagalah khayalan kita, ilmui khayalan kita, ingatan kita dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Itu setelah itu akan bernilai apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam akal pikiran kita, apa yang ada di dalam khayalan kita, bernilai sebuah solawat.
kita akan mampu menyelamatkan khayalan kita sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Setelah itu akan tumbuh nilai-nilai yang baik dari dasar hati, dari dasar akal pikiran, dari dasar khayalan kita menjadi perwujudan seorang anak, seorang manusia yang terbentuk akhlaknya, punya nilai dari ucapan dan tindakannya. Setelah itu bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi umat. Disitulah ujian akan datang. Kita bersyukur kepada Allah dan Allah memuji kita dengan ilmu dan pengetahuannya Allah untuk kita dan bermanfaat untuk umat manusia. Ingat, itu pelajaran dari bawah. Semua yang tumbuh dari bawah, tidak ada dari atas. Semua tumbuh dari bawah. Jangan memotong, jangan memutus ilmu. Ingat, kalau kalian belajar dari luar, belajar dari buku, Bismillahirrahmanirrahim, hurufmu benar, bacaanmu benar, tajwidmu benar, nahu suaramu benar. Jangan merasa benar. Nanti menimbulkan kesombongan, menimbulkan prasangka buruk, menimbulkan pengakuan. Tapi kalau kalian ajarkan dari mulai membaca sampai bertafakur, memahami nilai-nilai yang kita baca di dalam tindakan dan cara berpikir kita, maka kita akan terbentuk nilai keyakinan kita, ketauhidan kita, agama kita akan bernilai sesuai dengan apa yang Allah berikan dan Rasulullah ajarkan. Ingat itu, itulah cara belajar kita memahami hadis dengan baik dan benar, harus lewat ilmu dan pengetahuan, didasari akal dan pikiran yang mampu bersandar bertafakur kepada Allah, lewat sifat, lewat hukum, lewat malaikatnya, lewat para gurunya, para sahabat, para syuhada, para habaib, para kiai, para guru yang baik dan benar. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan dengan kata-kata saya dan tindakan saya, mohon dimaafkan lahir dan batin. Semua kebaikan dan kebenaran miliknya Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dan berkah. Mudah-mudahan Rasulullah selalu bersyafaat untuk kita, menuntut kita lebih baik lewat ilmu Al-Quran dan hadisnya sudah beliau tinggalkan untuk kita pahami, kita pelajari dengan kita bertafakur selalu setiap ayat-ayatnya sudah beliau ajarkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim